Analisis kadar lemak. Anggota kami terdiri dari Giovanni, MD Nurdiansyah, Sylvia Amelia, Gita Lismiwati Nera Angelia. Tujuan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan menganalisis kadar lemak hasil perkebunan dengan metode Soclet. Alat: desikator, neraca analitik, oven, labu ukur, kertas longsong. Bahan: N-hexan dan roti. Prosedur kerja: masukkan labu lemak ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu pindahkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu ambil labu lemak dan timbang lalu dicatat labu kosong. Lalu ditimbang sampel menggunakan beker gelas dan kertas saring sebanyak 3 gram. Kemudian lipat kertas saring, masukkan ke dalam kertas timber. Kemudian masukkan ke dalam Soclet. Bagian dalam atas oles menggunakan paslin. Bagian luar bawah juga dioleskan paslin. Tuang larutan N-hexan 3/4 atau 1/2 dari volume tabung 250 ml. Masukkan ke dalam Soclet. Kemudian rakit alat-alat proses ekstraksi. Pasang Soclet di atas labu lemak dan pasang kondenser di atas Soclet. Lalu dikunci kondenser. Lalu lakukan ekstraksi selama 3 jam. Lalu labu yang berisi lemak kemudian masukkan ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Kemudian ambil labu lalu ditimbang dan catat hasil beratnya. Pembahasan: analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet adalah teknik ekstraksi yang banyak digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam sampel padat seperti makanan atau pakan ternak. Metode ini berdasarkan pada prinsip pelarutan lemak dalam pelarut organik dan menggunakan alat ekstraksi Soclet. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet. Kesimpulan: metode Soclet adalah teknik ekstraksi lemak yang sering digunakan dalam analisis kimia untuk menentukan kadar lemak dalam sampel. Kesimpulan dari analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet. Anggota kami terdiri dari Giovanni, MD Nurdiansyah, Sylvia Amelia, Gita Lismiwati Nera Angelia. Tujuan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan menganalisis kadar lemak hasil perkebunan dengan metode Soclet. Alat: desikator, neraca analitik, oven, labu ukur, kertas longsong. Bahan: N-hexan dan roti. Prosedur kerja: masukkan labu lemak ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu pindahkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu ambil labu lemak dan timbang lalu dicatat labu kosong. Lalu ditimbang sampel menggunakan beker gelas dan kertas saring sebanyak 3 gram. Kemudian lipat kertas saring, masukkan ke dalam kertas timber. Kemudian masukkan ke dalam Soclet. Bagian dalam atas oles menggunakan paslin. Bagian luar bawah juga dioleskan paslin. Tuang larutan N-hexan 3/4 atau 1/2 dari volume tabung 250 ml. Masukkan ke dalam Soclet. Kemudian rakit alat-alat proses ekstraksi. Pasang Soclet di atas labu lemak dan pasang kondenser di atas Soclet. Lalu dikunci kondenser. Lalu lakukan ekstraksi selama 3 jam. Lalu labu yang berisi lemak kemudian masukkan ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Kemudian ambil labu lalu ditimbang dan catat hasil beratnya. Pembahasan: analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet adalah teknik ekstraksi yang banyak digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam sampel padat seperti makanan atau pakan ternak. Metode ini berdasarkan pada prinsip pelarutan lemak dalam pelarut organik dan menggunakan alat ekstraksi Soclet. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet. Kesimpulan: metode Soclet adalah teknik ekstraksi lemak yang sering digunakan dalam analisis kimia untuk menentukan kadar lemak dalam sampel. Kesimpulan dari analisis kadar lemak menggunakan metode Soclet. 2. Analisis protein pada roti selai sawi kaya. Bahan dan alat yang kami gunakan pada praktikum.
Langkah pertama, timbang sampel sebanyak 2 gram. Timbang CH2SO4 sebanyak 2 gram. Masukkan CH2SO4 ke dalam tabung destoksi. Masukkan sampel ke dalam tabung destoksi. Tambahkan asam borat 2% sebanyak 10 ml dan tambahkan indikator BC6 mRT. Pasang alat destruksi protein. Masukkan pp% ke dalam labu destilasi. Pasang di bagian destilator, nyalakan alat destilasi pada skala 3. Lakukan destilasi sampai habis. Lakukan titrasi sampai berubah warna. Analisis kadar abu. Anggota kelompok Muhammad Diki Nurdiansyah, Lismiwati Nera Angelia, Selvia Amelia, Giovanni, dan Gita. Tujuan praktikum kadar abu. Yang pertama, untuk mengetahui cara analisis kadar abu, bahan pangan dan hasil pertanian. Yang kedua, untuk mengukur kadar abu bahan pangan dengan metode pengabuan kering. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kadar abu. Yang pertama, desikator. Yang kedua, neraca analitik. Yang ketiga, cawan porselen. Keempat, tanur. Kelima, oven. Keenam, tang atau penjepit. Adapun bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini yaitu roti Srikaya. Timbang sampel sebanyak 2 gram ke dalam cawan porselen atau platina yang telah diketahui beratnya. Setelah sampel ditimbang, lakukan pengarangan selama 1 jam di suhu 50 derajat Celcius. Setelah pengarangan, lakukan pengabuan di suhu 550 derajat Celcius selama 3 jam. Diamkan sampai suhu 100 derajat Celcius. Keluar dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Timbang dan catat hasilnya. Lakukan hingga timbangan konstan. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu analisis kadar abu total dengan proses pengabuan menggunakan tanur. Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam bahan. Penentuan kadar mineral bahan secara asli sangatlah sulit sehingga perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran atas garam mineral bahan tersebut. Pengabuan dapat menyebabkan hilangnya bahan-bahan organik dan anorganik sehingga terjadi perubahan radikal organik dan segera terbentuk elemen logam dalam bentuk oksida atau senyawa dengan ion-ion negatif. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta dijadikan parameter nilai gizi bahan makanan. Kesimpulan, cara analisis kadar abu bahan pangan dan hasil pertanian adalah dengan menghilangkan kadar air pada krus yang akan digunakan. Kemudian didinginkan dalam desikator, ditimbang sampel bahan dimasukkan, ditimbang lagi, kemudian dikeringkan di dalam tanur, di desikator ditimbang dan selanjutnya dihitung kadar abunya. Metode pengabuan kering dilakukan tanpa menggunakan reagen kimia tertentu, tetapi dengan menggunakan suhu tinggi yaitu sekitar 500-600 derajat Celcius. Pada praktikum penentuan kadar abu, nilai SD dan nilai RSD memiliki ketelitian yang kurang baik yang disebabkan oleh beberapa faktor selama praktikum, yakni praktikan yang kurang teliti ketika melakukan praktikum. Sekian dan terima kasih.